Dalam part kedua kali ini kita melihat Jiwoo menangkap targetnya. Targetnya ini bernama Manggu. Pildo dan timnya kemudian menginterogasi di mana dia menyembunyikan jenis narkoba terbarunya. Manggu bahkan memberikan isyarat ke salah satu anak buahnya untuk segera membuangnya. Lalu Jiwoo mengecek beberapa botol di sana dan menemukan narkoba itu. Lalu Manggu dibawa ke kantor. Dan di sini Pildo memperingatkan kepada Jiwoo untuk jangan menghajar banyak orang sekaligus dan bahkan Jiwoo tidak memakai rompi pengaman sama sekali. Lalu ketika di kantor polisi, Manggu diinterogasi di mana dia mendapatkan jenis narkoba terbaru ini. Manggu hanya memberitahu pemilik obat ini adalah orang yang sangat kejam. Lalu diperlihatkan di sebuah pesta narkoba, ternyata pemilik narkoba terbaru ini adalah Gang Jae yang dulu wajahnya dihancurkan oleh Mojin. Saat ini dia menjadi bos besar dan tidak takut pada siapapun. Kemudian diperlihatkan Jiwoo menghubungi Mojin dan memberikan informasi mengenai jenis narkoba yang baru ditemukan. Lalu ketika Jiwoo mengecek data-data sistem, dia mendapatkan informasi kematian ayahnya. Jiwoo selalu membawa pistol yang diberikan Mojin, yang katanya ini adalah pistol yang membunuh ayahnya. Lalu saat pagi hari Jiwoo dan timnya masuk seperti biasanya. Jiwoo mempertanyakan gimana hasil dari interogasi dari Manggu kemarin dan hasilnya ternyata nihil. Lalu saat malam hari Jiwoo dan timnya akan melakukan penggerebekan. Saat akan briefing semua HP dikumpulkan dan targetnya hari ini adalah Mojin. Mojin adalah seorang bandar besar dan bisnisnya sangat terorganisir. Ternyata polisi telah mengintai apartemen dan memasang CCTV di rumahnya Mojin. Polisi mengetahui pergerakan Mojin secara detail. Jiwoo sebenarnya sangat khawatir kepada Mojin karena polisi dengan pasukan yang sangat banyak akan meringkusnya. Jiwoo berusaha mengambil HP-nya dan akan menghubungi Mojin, tetapi karena situasi sangat rumit, Jiwoo tidak bisa mengambil HP-nya. Lalu di sini Jiwoo dan timnya sudah siap di lokasi, dan begitu juga Mojin dan beberapa anak buahnya mengecek pabriknya. Kemudian Jiwoo dan tim mulai menyusup. Mereka mengalahkan penjaga yang ada di luar. Lalu mereka mulai masuk. Jiwoo dan Pildo selalu bersama dan terlihat Mojin meninjau langsung pembuatan sabu-sabu di sana. Jiwoo melihat Mojin yang berusaha ia lindungi, sedangkan Pildo diserang satu orang di sana. Mojin masih belum menyadari kalau dirinya sangat terancam kali ini. Lalu Jiwoo mendekati pusat listrik dan bersembunyi. Ketika Pildo mulai menodong Mojin, tiba-tiba listrik di sana padam yang ditembak seseorang, yang dimana ini adalah kinerja dari Jiwoo. Lalu Mojin dan anak buahnya lari dari sana sambil membakar tempat itu. Mojin dan Taeju lalu nyebur ke laut dan bisa melarikan diri. Lalu semua tim kebingungan siapa yang telah menembak dan membuat listrik di sana padam. Mereka segera mengecek lokasi dan menemukan sebuah pistol di sana, dan sangat terlihat Jiwoo berpura-pura tidak tahu. Dan ketika Mojin sampai di apartemennya, dia sangat marah pada polisi dan mengira Jiwoo telah berkhianat darinya. Lalu diperlihatkan Jiwoo menghubungi Mojin dan tidak tersambung. Lantas Jiwoo menelpon telepon rumahnya, dan karena Mojin sangat kesal, dia tidak menjawab panggilan itu. Lalu dilanjutkan Pildo dan tim berada di kantor. Jiwoo memeriksa senjata semua timnya dan mengecek apakah peluru mereka masih penuh. Jiwoo mengira salah satu dari timnya ada yang berkhianat, tetapi tidak ada bukti sama sekali. Lalu Pildo berambisi untuk menangkap Mojin, karena memang dari dulu Mojin adalah bandar yang besar dan sangat meresahkan. Kemudian Jiwoo dan 3 orang temannya makan malam bersama. Lalu di sini Jiwoo pergi melipir dan menelpon Mojin. Jiwoo memberitahu bahwa apartemennya sudah lama diintai. Mojin mengetahui orang yang menembak dan membuat listrik padam adalah Jiwoo. Dan diperlihatkan juga Kyo di rumahnya gelisah. Dia memegang selembaran foto yang ada gambar ayahnya Jiwoo yang bersama dengan Mojin. Ada apa ini? Lantas di sini Mojin memeriksa beberapa lokasi yang dicurigai ada CCTV yang mengintainya. Kemudian CCTV ilegal segera dibersihkan, sedangkan Kyo di sini masih sangat gelisah. Kemudian diperlihatkan Gang Jae dan temannya ini sedang ngefly sangat tinggi. Bersama dengan anak buahnya, mereka pergi ke camp pelatihan namanya dulu. Dia akan balas dendam dan akan menyerang semua orang yang ada di sana. Karena memang sebelumnya sudah mengkonsumsi narkoba, dia tidak takut banyak darah yang bercucuran. Taeju di sana bahkan sangat kewalahan karena semua anggotanya bisa dikalahkan. Kemudian Taeju yang gak bisa berbuat apa-apa, tangannya ditusuk oleh Gang Jae. Lalu diperlihatkan Jiwoo mengunjungi camp pelatihannya dulu dan melihat semuanya sangat kacau. Taeju terluka parah dan ada pesan yang mereka tempelkan di tembok. Sebuah wajah tersenyum. Jiwoo mengkhawatirkan Mojin, apakah dia tewas kali ini? Ternyata Mojin tidak di lokasi camp saat ini.
Dan di sana Pildo dan Jiwo menemukan beberapa narkoba jenis terbaru yang tertinggal. Lalu semua anggota mencoba mencari informasi mengenai penyerangan kemarin dan hasilnya selalu nihil. Sebenarnya Jiwo tahu yang kembali menyerang adalah Gang Jae, musuhnya dahulu. Lalu Mojin dan semua anggotanya mengunjungi wihara karena mereka saat ini memberikan penghormatan kepada anggotanya yang telah tewas. Ternyata Jiwo juga mengikuti Mojin dengan pakaian yang serba hitam. Dan saat Jiwo pergi, dia berpapasan dengan Pildo dan Giho. Giho ingin menemui Mojin di sana, sedangkan Pildo tidak boleh masuk. Lalu Giho bertemu dengan Mojin. Giho membahas kematian dari anggotanya adalah kesalahan bosnya. Bahkan Mojin memperingatkan Giho, sekeras apapun polisi berusaha menangkap dirinya, polisi tidak akan pernah berhasil. Ketika Giho dan tim berkumpul, salah satu dari mereka menemukan foto Gang Jae yang berlumuran darah. Gang Jae dulu adalah anggota dari Mojin, tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia menghilang. Dan mereka mulai mengetahui masalah internal dari Mojin dan timnya karena mereka bermusuhan. Giho memprediksi Mojin akan melawan Gang Jae, dan ketika itu berhasil mereka akan menangkap Mojin. Lalu diperlihatkan Manggo yang kemarin ditangkap kini telah dibebaskan secara sementara, sedangkan Mojin dan anggotanya gelisah. Pabrik narkobanya harus dibangun lagi dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mojin memutuskan menyerang Gang Jae dan merebut peracik obat yang bekerja kepada Gang Jae. Sekarang Taiju menemui pelanggan yang sudah lama menunggu pesanan narkoba darinya. Lalu Taiju menaiki mobil dan menemukan pesan di sana. Ada beberapa butir narkoba yang diproduksi Gang Jae. Ternyata yang menaruh pesan itu adalah Giho, dan saat ini Jiwo juga sedang mengikuti Giho. Ketika Taiju sampai di titik lokasi, Jiwo mencoba melihat dari dekat. Ternyata dia saat ini bertemu dengan Pildo. Pildo yang curiga langsung mencoba menangkapnya. Jiwo yang sangat ahli dapat kabur. Lalu Jiwo dengan motornya mulai melintas. Dia melihat Giho mendekati mobil Taiju, dan ini adalah rencana Giho yang mempermainkan mata-matanya yang ada di kepolisian. Giho dan Pildo juga sadar salah satu dari anggotanya adalah seorang pengkhianat. Ketika Jiwo sampai di rumah, dia terluka cukup parah. Dia melaporkan Taiju yang berada di lokasi pertemuan, dan saat ini Mojin malah curiga dengan tangan kanannya sendiri. Dan sekarang Giho dan Pildo juga curiga dengan Jiwo yang baru saja masuk ke Satres Narkoba. Sedangkan Jiwo yang berada di rumah selalu berlatih dan selalu membawa pisau yang diberikan Mojin dahulu. Jiwo sekarang mengunjungi tim forensik dan mengetahui pemilik pistol yang katanya dulu digunakan untuk membunuh ayahnya. Ketika dia kembali ke kantor, Jiwo bersiap dengan pisau miliknya. Jiwo bertanya kepada Giho atas kebenarannya milik pistol itu, sedangkan Jiwo bersiap dengan pisau di belakang tubuhnya. Ternyata pemilik pistol itu adalah pihak polisi dan anggota dari Mojin telah membunuhnya. Seketika Jiwo menggagalkan niatnya untuk membunuh Giho saat ini. Lalu Jiwo kembali bertemu dengan Mojin. Jiwo mempertanyakan kejelasan dari Mojin. Mojin bilang dia dan anggotanya tidak pernah membunuh anggota polisi sama sekali. Giho selalu mencoba menangkap Mojin dengan segala cara, dan saat ini Jiwo bingung siapa yang harus dia percayai, apakah Mojin atau kepolisian. Lalu saat pagi hari, Jiwo mencari keberadaan Gang Jae, sedangkan Pildo terus mengikuti Jiwo. Bahkan saat Jiwo mengikuti Manggo, Pildo sekarang memutuskan bergabung dengan Jiwo dan mengikutinya bersama-sama. Sedangkan Mojin saat ini makan di sebuah kedai. Jiwo dan Pildo memasuki gedung rongsokan dan melihat Manggo dari atas. Sedangkan Mojin yang di kedai menyuruh pemilik kedai keluar untuk membelikannya sebungkus rokok. Dan ternyata orang banyak di sana adalah anak buah dari Gang Jae. Tak begitu lama Gang Jae memberikan beberapa narkoba kepada Manggo. Lalu Manggo pergi. Ternyata ini adalah jebakan. Banyak anak buahnya yang akan menyerang Jiwo dan Pildo. Sedangkan Mojin yang di kedai baku hantam dengan mereka semua. Gang Jae lalu menuju ke arah Pildo dan Jiwo. Dan banyak orang sudah ada di belakang mereka. Jiwo dan Pildo bertarung menyelamatkan diri. Mojin saat ini juga bertarung dan terkena tusukan di punggungnya. Tetapi Mojin sangat tangguh. Lalu anak buahnya memberitahu keberadaan Gang Jae saat ini, yang dimana sekarang Jiwo dan Pildo sudah kalah telak. Gang Jae mengenali Jiwo dan ingin membalaskan dendamnya dahulu, dan part kedua berakhir.